Nah teman-teman, kita mulai video kali ini dengan sebuah hadis. Manidda'a ghairu abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku anak seseorang dan ia tahu bahwa seseorang tersebut bukan ayahnya, maka surga haram. Itu sebuah hadis yang menyatakan keharaman mencangkokkan dirinya terhadap bapak yang bukan bapaknya, dan ia tahu bahwa dia bukan anak seseorang tersebut. Nah tentunya juga sebaliknya, seseorang yang memang sudah nasabnya, maka tidak boleh diingkari, karena itu ancamannya luar biasa. Ketika seseorang itu sudah paham dan tahu bahwa dia adalah anak dari dirinya, maka tidak boleh diingkari. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, maka akan berakhir petaka. Nah kalau kita tarik pada polemik nasab klan Ba'alawi ini, okelah, mereka para klan Ba'alawi yang sekarang ini, terutama ya yang ada di Indonesia ini, mungkinlah kita anggap mereka tidak paham, tidak tahu bahwa dari leluhur mereka itu ada pencangkokan nasab yang bukan pada nasabnya. Dan itu ketahuan dari beberapa catatan dan juga bukti DNA mereka. Seperti klan Ba'alawi ini, rata-rata mereka mempunyai haplogrup G, di mana haplogrup G ini ya terkonfirmasi sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Nah itu sudah masyhur ya. Sebaliknya juga, kalau orang itu memang sudah bernasab, secara gen pun juga akan ada kesamaan dalam haplogrupnya atau DNA-nya, itu pasti sama. Komponen-komponen DNA itu akan menunjukkan kesamaan karena memang orang tersebut adalah nasab biologisnya. Nah teman-teman, ini kita akan lihat fenomena beberapa tahun yang lalu ya. Di era tahun 2000-an kita mengenal sosok motivator hebat dan sangat-sangat terkenal di Indonesia. Dan sosok yang saya maksud di sini adalah Mario Teguh. Teman-teman pasti tahu dengan sosok Mario Teguh yang pernah banyak mengisi di beberapa stasiun televisi. Bahkan ada stasiun televisi berikan program khusus terhadap Mario Teguh. Karena masyarakat Indonesia itu sangat gandrung sekali dengan mutiara motivasi yang diberikan oleh Mario Teguh. Mario Teguh begitu dikenal dan dikagumi sebagai sosok motivator hebat di Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri jika diksi kata yang keluar dari mulut Mario Teguh begitu indahnya, seolah-olah mampu menghipnotis kita sebagai para pendengarnya dengan membangun citra yang bagus dalam bertutur kata, dan kemampuannya memotivasi para pendengarnya. Hal tersebut yang membuat Mario Teguh itu mempunyai reputasi yang sangat luar biasa di hati masyarakat Indonesia. Akan tetapi di tahun 2016 semua stigma positif yang telah dia bangun itu hilang secara tiba-tiba. Awal mula kehancurnya karir Mario Teguh itu ketika dia tidak mengakui anak kandungnya sendiri dari pernikahan sebelumnya. Semua hal ini bermula pada saat ia memposting sebuah foto dengan caption, "Ini adalah keluarga Mario Teguh. Audrey adalah anak pertama saya dan Marco adalah anak kedua saya. Dan saya tidak memiliki anak selain kedua anak itu." Di mana faktanya Pak Mario Teguh ini memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan Ibu Aryani Sunarto. Lantas berdasarkan postingan Pak Mario Teguh inilah membuat Aryo Kiswinar Teguh yang merupakan anak kandung dari pernikahannya dengan Ibu Aryani muncul untuk meralat statement tersebut. Beliau
post sesuatu di Instagramnya yang di captionnya itu salah satunya ya saya hanya mempunyai 2 anak, selain kedua anak itu bukan anak saya. Yang menyebabkan juga saya berpikir bahwa kalau saya tetap diam, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Terus ngangkat ke publik gitu, yang tadi dibiarin lah, maksudnya kenapa kok bisa segampang itu memutuskan hubungan ayah anak gitu. Itu sebenarnya siapapun yang melakukan itu ya nggak pantas lah. Setelah ada bantahan dari Aryo Kiswinar, Mario Teguh bukannya mengakui tetapi justru membantahnya. Saya tanyakan yang dikatakan oleh ibunya kepada saya bertahun-tahun bahkan sebelum bercerai, bahwa kamu Kiswinar bukan anak saya. Di situ Bapak Mario Teguh bukan hanya tidak mengakui Aryo Kiswinar Teguh sebagai anaknya, tetapi justru mempertanyakan apa tujuan Aryo Kiswinar melakukan itu. Kiswinar, let's put it on paper. You banggakan kertas itu, padahal you sendiri katakan you bukan anak saya. How can you do that, Kiswinar? Kalau kamu mau uang dan kamu yakin anakku, kamu datang bawa sertifikat itu, kamu bilang, "Papa, aku anakmu." Dan yang paling miris kawan ya, Bapak Mario Teguh ini selain juga membantah dan juga mempertanyakan apa tujuan Kiswinar melakukan itu, bahwa Mario Teguh ini mempunyai kecurigaan yang sangat kuat bahwa Ibu Aryani suka membangun hubungan dengan laki-laki lain. Ini tidak menuduh bahwa Ibu Aryani punya hubungan dengan laki-laki lain, tetapi saya ini pecemburu. Jadi sering bertengkar kami tentang kecurigaan saya tentang kedekatannya dengan laki-laki lain. Nah, dalam satu kesempatan ketika podcast bersama Deddy Corbuzier, Ibu Aryani membantahnya. Ia meyakinkan Aryo Kiswinar Teguh ini memang betul-betul anak dari Mario Teguh. Dan ia meyakinkan juga bahwa dirinya tidak pernah melakukan hubungan dengan orang lain selama bersama Mario. Dikatakan bahwa banyak sekali pertengkaran antara keluarga ini, pertengkaran karena kecemburuan terhadap laki-laki lain. Memang gitu, cemburu. Kalau pencemburu mungkin, kalau dia pencemburu mungkin iya, ya kan gitu. Tapi bahwa ada laki-laki lain dalam hidup saya pada saat saya menjadi istri dia, saya yakin dan saya meyakinkan orang bahwa saya nggak ada. Nah, setelah terjadi keributan panjang dan menjadi kegaduhan di media sosial antara Mario Teguh dengan Aryo Kiswinar Teguh, ya, seorang bapak yang tidak mengakui anaknya, di mana Aryo Kiswinar tetap kekeh mengakui sebagai Mario Teguh adalah ayahnya, sementara Mario Teguh ini tidak mengakui bahwa Kiswinar adalah anaknya. Akhirnya sepakat untuk dilakukan tes DNA. Dan ternyata hasilnya kawan, bahwa Mario Teguh tidak bisa mengelak lagi bahwa DNA Kiswinar dan Mario Teguh itu terjadi kesamaan, alias Aryo Kiswinar Teguh merupakan anak biologis dari Mario Teguh. Namun liciknya seorang yang pandai bermain kata tidak justru mengakui kesalahannya, tetapi ia mengatakan bahwa ia tidak pernah tidak mengakui Aryo Kiswinar sebagai anaknya, tetapi berlandaskan ucapan ibunya. So, saya Mario Teguh tidak pernah tidak mengakui Kiswinar sebagai anak yang dilahirkan di dalam pernikahan saya dulu dengan Ibu Aryani. Akte kelahiran adalah dokumen sah negara yang menyatakan hal itu, dan saya tidak pernah menolaknya sampai saat ini. Juga pernah dikatakan bahwa saya mendengar gosipnya gitu ya, ada beritanya juga sebenarnya bahwa Kiswinar sendiri pernah
katanya Kiswinar lah yang mengatakan bahwa saya bukan anak Anda gitu. Oh iya. Enggak itu. Tidak ada nama lain yang disebut selain nama beliau. Dan sekarang ya masih beliau, ayah. Tapi pernah dengar ada kata-kata itu? Oh iya, beredar itu di mana-mana. Sampai dibilang udahlah ngaku aja, ngaku apa? Nggak ada yang perlu diakuin ya, udah diakuin. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang bermain-main dengan kodratnya, seseorang yang telah diciptakan bernasab berjalur terhadap dirinya, namun ia menolak dengan alasan-alasan tertentu, dengan kebohongan-kebohongan tertentu, maka dengan kebohongan itulah cukup menjadi kehancuran bagi seseorang tersebut. Seperti yang kita lihat bahwa Mario Teguh itu sebagai seorang motivator terkenal dengan bayaran paling mahal se-Indonesia, dan siapa sih yang tidak suka dengan motivasi Mario Teguh. Tetapi setelah terbongkar kebohongan Mario Teguh yang sempat tidak mengakui Aryo Kiswinar sebagai anaknya, inilah menjadi awal kehancuran karirnya sebagai seorang motivator yang sangat mahal. Bahkan tidak hanya itu, kebohongan-kebohongan Mario Teguh yang lainnya pun juga ikut terbongkar. Seperti 2 tahun yang lalu pernah dibongkar tentang keterlibatan Mario Teguh terhadap investasi bodong ataupun bisnis-bisnis penipuan-penipuan atas nama investasi bodong dan semacam. Akhirnya sekarang Mario Teguh bukan siapa-siapa, yang asalnya dulu orang hebat sekarang bukan siapa-siapa. Itu karena kebohongan atas nasab, mengingkari kodratnya karena kebohongan yang ia simpan. Nah sekarang kalau kita tarik kepada klan Ba'alawi ya. Klan Ba'alawi ini seperti yang kita katakan di awal bahwa memang mungkin kebanyakan dari mereka, terutama para klan Ba'alawi yang hidup di masa sekarang, ini tidak memahami bahwa ada satu silsilah yang sengaja dicangkokkan terhadap silsilah tertentu ataupun nasab tertentu untuk privilege dan kepentingan tertentu alias kepentingan pribadi. Sejauh tidak ada yang bisa membongkar tentang kepalsuan nasab klan Ba'alawi ini, mungkin tidak ada masalah. Tetapi sekarang konteksnya berbeda. Nasab mereka sudah dilakukan penelitian, bahkan analisis melalui DNA mereka itu sudah jelas terbukti bahwa klan Ba'alawi itu bukan cucu Nabi. Gen mereka tidak berjalur ke kabilah Arab, tetapi berjalur kepada Yahudi. Dan ini sudah kodratnya. Ini sangat mengerikan kalau mereka tidak mau bertaubat dan mengakui dirinya sebagai keturunan Nabi berjalur kepada Arab. Reputasi mereka sekarang pun memang sudah hancur. Tetapi kalau mereka tetap kekeh dan tidak bertaubat, maka tunggulah kehancuran yang lebih mengerikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang nih Habib Idrus bin Salim. Begitu datang di majelis Habib Soleh itu banyak foto-foto wali. Saat itu lagi dibacakan itu qasidah. Habib Soleh Tanggul, beliau tuh langsung dia sendiri yang ngontrol ke dapur. Saat Habib Soleh masuk ke dapur, begitu sedang dibacakan qasidah, pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad, tiba-tiba itu foto-foto wali-wali yang ada di dinding itu rumah Habib Soleh, ruang tamu Habib Soleh, copot berterbangan. Woi, copot, nggak ada yang jatuh, copot muter terbang. Dan disaksikan oleh banyak orang termasuk Al-Habib Salim bin Idrus Al-Jufri. Sehingga Habib Idrus bin Salim ini mengatakan taribat arwahum. Arwah-arwah mereka para wali-wali itu bergembira. Kenapa gembira? Karena nabinya sedang dipuji, sallu ala nabi. Begitu Habib Soleh masuk lagi ke ruangan tamu, ke tempat Habib Idrus dan jamaahnya itu lagi baca sholawatan, qasidah.
itu foto-foto balik lagi nempel ke dinding-dindingnya masing-masing.